Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu dahsyat. Kita tahu bahwa Tuhan kita luar biasa. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ayo adik-adik ikutin kakak ya. Na 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 na. Na 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 na. Shalom anak-anak GP Kids, senang sekali pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di kebaktian Sekolah Minggu Online GP Kids. Ya anak-anak, kalian masih ingat dengan yel-yel yang pernah Kak Uni ajarkan? Oke, kalau Kak Uni memanggil GP Kids, kalian menjawab, aku siap mendengarkan firman Tuhan. Bisa ya? Oke, kalau begitu semua anak-anak GP Kids bangkit berdiri, kita meserukan yel-yel GP Kids. Siap? Siap. GP Kids, aku siap mendengarkan firman Tuhan. Tepuk tangan yang meriah dulu buat anak-anak GP Kids. Oke, kalian semua anak-anak hebat, masih tetap berdiri. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Semua anak-anak GP Kids tundukkan kepala, lipat tangannya. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Teman-teman GP Kids, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami sepanjang hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati kami supaya kami bisa mengerti apa yang diajarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak GP Kids,
Masih ingatkah kalian dengan cerita firman Tuhan minggu lalu tentang Simon Petrus dan juga teman-temannya yang kembali lagi menjadi penjala ikan? Iya. Nah, anak-anak, menurut kalian kenapa ya Simon Petrus ketika dia mendengar dari Yohanes bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang berdiri di pinggir pantai Danau Tiberias, lalu dengan girangnya ia melompat terjun ke danau untuk segera bisa menemui Tuhan Yesus? Ya, kenapa ya kira-kira Simon Petrus begitu girangnya, begitu gak sabarnya ingin segera menemui Tuhan Yesus? Apakah Simon Petrus sangat mengasihi Tuhan Yesus? Nah, anak-anak GPK, sebelum Kak Uni menjawab pertanyaan ini ya, Kak Uni mau mengajak anak-anak semua untuk belajar sedikit, mundur sedikit. Kita mau belajar sama-sama tentang siapakah sebenarnya Simon Petrus dan apa saja yang sudah dilakukannya sebagai murid Tuhan Yesus yang sepertinya ia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Mari anak-anak GPK, kita mau saksikan dulu video berikut ini. Semua anak-anak GPK duduk yang manis. Ini adalah Simon Petrus. Petrus adalah seorang penjala ikan yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia atau menjadi murid Tuhan Yesus. Petrus telah banyak melihat mujizat Tuhan Yesus dan ia mendengarkan semua ajaran Tuhan Yesus. Ketika waktunya tiba untuk Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, ia mengadakan perjamuan malam terakhir dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada murid-muridnya bahwa waktunya akan tiba untuk dia meninggalkan mereka. Lalu Petrus bertanya, "Mau kemanakah engkau, Tuhan?" Tetapi Tuhan menjawab, "Kamu tidak bisa ikut bersama denganku, Petrus." Lalu Petrus berkata, "Kemanapun engkau pergi, aku ikut. Aku siap untuk mati bersama-sama dengan engkau." Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku sebanyak 3 kali." Ketika malam tiba, para prajurit datang untuk menangkap Tuhan Yesus. Tetapi Petrus dengan berani ia maju lalu memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Tuhan Yesus menyembuhkan telinga prajurit tersebut dan ia ikut bersama-sama dengan mereka. Lalu Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar. Dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah imam besar ada orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Lalu Petrus juga ikut duduk bersama-sama dengan mereka. Seorang hamba perempuan melihat Petrus dan berkata, "Bukankah orang ini bersama-sama dengan Yesus?" Tetapi Petrus menyangkal dan berkata, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak lama kemudian seorang lain juga berkata kepada Petrus, "Bukankah kamu juga seorang dari mereka?" Tetapi Petrus berkata, bukan aku." Dan kira-kira sejam kemudian ada seorang lain berkata kepada Petrus, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan Yesus, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Saat itu juga ia mendengar seekor ayam berkokok. Lalu berpalinglah Tuhan Yesus memandang Petrus, maka teringatlah Petrus akan perkataan Tuhan Yesus kepadanya. Ternyata di balik semangatnya Petrus yang berkobar-kobar itu, ternyata Petrus pernah menyangkali Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Petrus lupa dengan janjinya bahwa dia akan ikut kemanapun Tuhan Yesus pergi. Hanya karena dia takut nasibnya akan sama seperti Tuhan Yesus. Nah, tentu saja apa yang dilakukan Petrus itu membuat hati Tuhan Yesus menjadi sedih. Nah, anak-anak, ketika Tuhan Yesus datang ya, setelah Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus datang menemui Simon Petrus di pantai Danau Tiberias itulah, maka hati Petrus sungguh amat riang gembira. Lalu apa yang terjadi ya
ketika Simon Petrus dan juga teman-teman yang lain, mereka duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus menikmati sarapan yang sudah disediakan Tuhan Yesus, kira-kira apa yang terjadi dengan Petrus selanjutnya? Mari anak-anak GP Kids, kita mau saksikan lagi video berikut ini. Semua anak-anak GP Kids tetap duduk yang manis ya. Teman-teman GP Kids, ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesudah sarapan, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihiku? Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Lalu Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu Tuhan Yesus bertanya lagi, apakah engkau mengasihiku? Dan Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Dan Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dan untuk ketiga kalinya Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihiku? Maka sedihlah hati Petrus dan dia berkata, ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Maka Tuhan Yesus menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Sejak saat itulah Petrus bertobat dan ia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Itu semua karena kasih Tuhan atas Petrus. Tuhan Yesus sangat mengasihi Petrus dan dia mau mengampuni akan kesalahan yang sudah dilakukan Petrus pada waktu itu. Ya anak-anak GP Kids, itulah tadi Simon Petrus yang mengalami pemulihan atau pengampunan dari Tuhan Yesus. Dengan Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali, itu adalah bentuk pemulihan yang diberikan Tuhan kepada Simon Petrus yang pernah menyangkali Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah anak-anak, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus mau agar Simon itu mengasihi Tuhan Yesus bukan hanya sekedar lewat ucapannya saja, tetapi juga lewat perbuatannya. Ketika Simon sungguh-sungguh menyadari akan kesalahannya, dia mau berubah, dia mau menyerahkan hidupnya, dirinya untuk Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga mau mengampuni Simon Petrus sebab Tuhan Yesus sangat mengasihi Simon Petrus. Dan buktinya apa? Tuhan Yesus memakai Petrus ya, atau Rasul Petrus ini menjadi orang yang luar biasa lewat tulisannya, dan juga kita ada bergereja saat ini itu juga karena Rasul Petrus. Ya, anak-anak GP Kids, dari cerita firman Tuhan hari ini kita sama-sama belajar bahwa kasih itu bukan hanya sekedar lewat ucapan saja. Ya Tuhan, aku memang mengasihi Engkau, aku sangat mengasihi Engkau. Tetapi doa saja perlu diingatkan. Baca firman Tuhan saja perlu disuruh. Lalu kebaktian sekolah minggu saja juga harus disuruh-suruh dulu. Ayo kebaktian, ayo kebaktian. Nah anak-anak, biar hari ini kalian sungguh-sungguh diingatkan kembali, dan juga semangat kalian atau kasih kalian itu dibangkitkan lagi oleh Tuhan Yesus, agar kalian itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus bukan hanya lewat ucapanmu saja, tetapi juga ada tindakan yang mau kalian berikan kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus saja sudah jauh lebih dahulu mengasihi kita dengan dia rela mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari hukuman maut. Jadi anak-anak, biarlah hidup kita, hati kita, dan juga seluruh perbuatan kita itu untuk nama Tuhan. Mana anak-anak GP Kids yang mengasihi Tuhan? Coba angkat tangannya dan lambaikan tangannya dan juga bilang I love you Jesus. Yeay, puji Tuhan. Anak-anak GP Kids semuanya hebat. Nah anak-anak GP Kids yang kalian mengasihi Tuhan dan bilang I love you Jesus, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan pujian I love you Jesus deep down in my heart. Siap ya? Down in my heart, deep, deep, oh deep down, down, deep down in my heart, deep, deep, oh deep down, down, deep down in my heart. Do you love Jesus?
anak-anak GP Kids, kita akan mengulang ayat firman Tuhan hari ini dari Yohanes 21 ayat 17. Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yeay, ada yang ulang tahun lagi minggu ini. Senang ya? Yuk, sekarang kita mau sama-sama ucapkan selamat ulang tahun dulu buat teman kita. Kita mau sama-sama ucapkan selamat ulang tahun buat Emil. Halo Emil, selamat ulang tahun ya. Tuhan Yesus terus memberkati Emil dengan luar biasa dan terus bertumbuh setia mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Semua anak-anak GP Kids duduk yang manis, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu Bapa, kami mau mengasihi Tuhan. Bukan hanya lewat ucapan saja, tetapi juga lewat perbuatan kami. Biar apapun yang kami lakukan, itu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga bersyukur untuk teman kami Emilius yang berulang tahun. Biar kiranya tangan Tuhan terus memberkati Emil dengan kesehatan dan juga umur panjang. Tuhan juga memberkati masa pertumbuhan Emil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkatilah Emil selalu, biar dia selalu menjadi anak Tuhan yang mengasihi Engkau. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga dari setiap anak-anak GP Kids. Tangan Tuhan terus memberkati Papa dan Mama, juga memberkati anak-anak GP Kids dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan tetap menyertai, melindungi mereka, dan juga Engkau terus memberikan mereka kesehatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh bersyukur sekali lagi untuk kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan bagi kami, dan bersyukur juga untuk kebaktian sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya anak GP Kids, selesai sudah kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Biar kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, bukan hanya lewat ucapan saja, tetapi sungguh-sungguh disertai dengan perbuatan kita. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.